Shalom dan selamat malam jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa di hari ini kita boleh berjumpa dalam suasana yang penuh dengan limpah sukacita. Kita bersyukur bahwa di hari ini kita boleh bersama-sama menyiapkan kehidupan kita dengan keluarga kita semua untuk mengikuti ibadah atau kebaktian rumah tangga Gereja Toraja Jemaat Batam, dan sekaligus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biarlah hari ini dalam rasa syukur dan sukacita yang melimpah atas berkat Tuhan hari ini, kita bersama-sama beribadah, menaikkan pujian kita, berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah kita hari ini Kamis 21 Mei 2020. Kita bersiap untuk bersama memulai ibadah saat ini. Saat ini hari ke-40 setelah hari kebangkitan, kita berkumpul untuk mengenang saat Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat ke sorga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita dan memuliakan Allah. Dengan sukacita itu pula, marilah kita menyembah Allah dengan tuntunan tema, kamu adalah saksi dari semua ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Marilah kita berdiri dan kita mengagungkan nama Tuhan, melakukan Kidung Jemaat 222B, agungkan kuasa namanya. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Dan mari kita membaca Mazmur kita di malam hari ini. Mazmur pasal 47 ayat 2 hingga ayat yang ke-10. Mari membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur pasal 47 ayat 2 hingga ayat yang ke-10. Saya akan baca bagian atau kalimat yang menjorok keluar dan jemaat sekalian membacanya untuk kalimat yang agak ke dalam. Kita mulai dari ayat yang kedua.
Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Amin. Menyambut Mazmur kita malam hari ini, mari melakukan nyanyian Mazmur 47. Isi dunia sorak-sorailah. Isi dunia sorak-sorailah. Mari bertepuk bagi Allahmu dan elukanlah Raja mulia. Dia yang menang habiskan perang. Musuh bertakluk bersujud, tapi kau genggam waris dunia. Tahtanya kudus maha tinggi terus, isi dunia sujud menyembah. Tahtanya kudus maha tinggi terus, isi dunia sujud menyembah. Para bangsa satu padulah, ikut beriman Allah Abraham. Kuasa dunia dikuasainya, Maha mulia Raja semesta. Mari jemaat Tuhan, saatnya kita bersama hendak membaca dan merenungkan firman lewat persekutuan kita malam hari ini. Terlebih ketika Tuhan memberi kita kesempatan yang berharga untuk kembali menghayati, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus Tuhan, Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu di malam ini lewat persekutuan kami, anak-anak Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami, membimbing setiap hati dan kehidupan ini untuk menyambut firman Tuhan, untuk merenungkannya dan hidup digerakkan oleh kuasa kebenaran Tuhan ini di dalam bimbingan-Mu, ya Roh Kudus Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, beri ketenangan dalam hidup kami,
Dan dalam keteduhan hati kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, malam hari ini dalam kebaktian kita, terlebih khusus dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita bersama akan membaca bagian Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-53. Ini adalah bacaan utama dalam pelayanan bersama dalam gereja Toraja. Selain dua bacaan lain, yang pertama dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, dan bacaan kedua itu dari surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Dan Injil Lukas yang kita baca malam hari ini yang menjadi bahan utama kita. Mari kita ikuti pembacaan kita malam hari ini. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah
dan memuliakan Allah. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus malam hari ini dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-53 sebagai bahan utama ataupun bacaan utama dalam pelayanan bersama Gereja Toraja dalam rangka ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang bertekun membaca dan memelihara sabda Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, bahkan semua kita yang boleh turut mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah kita di malam hari ini, dimanapun Anda berada, saya menyapa kita semua dengan mengucapkan shalom dengan penuh keyakinan bahwa hari ini kita tetap ada dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan, dengan keyakinan dan percaya bahwa di dalam Kristus Tuhan yang naik ke surga, kita terus terpelihara dalam kuat kuasanya. Dan karena itu, mari saudara-saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan sebagai anak-anak Tuhan, penuh semangat karena kita percaya kehadiran Tuhan yang paripurna, yang utuh, yang sempurna dalam hidup kita selalu kita alami, kita rasakan, menuntun dan mengokohkan hidup kita hingga hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, lewat pembacaan firman hari ini, kita merenungkan tema kita untuk peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan tema kita bersama, kamu adalah saksi dari semua ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Tema ini diambil dari perkataan Yesus sendiri, saudara-saudara, yang dikatakan dalam ayat 48 pembacaan kita. Di situ Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini perkataan Yesus, saudara-saudara, yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya menjelang Yesus naik ke surga. Yesus menekankan kepada murid-murid, tentu juga kepada kita semua, bahwa hidup kita, hidup para murid, hidup semua orang percaya adalah hidup sebagai saksi Kristus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati bersama-sama dengan semua orang percaya di muka bumi hari ini paling tidak memberi kita 3 makna. Yang pertama, seperti dalam pembacaan kita, ketika Yesus menyapa murid-murid, dan ketika para murid pada waktu itu terkejut dan heran, sembari mereka hidup dalam kebimbangan dan keraguan, Yesus menegaskan kepada mereka, akulah ini. Akulah Mesias. Akulah yang telah terpaku. Akulah yang telah mati. Akulah yang telah bangkit. Memastikan bahwa Yesus yang naik ke surga adalah sungguh dia adalah Mesias. Dan karena itu, dialah juru selamat. Dan tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Seperti yang ditegaskan oleh Yesus sendiri kepada murid-murid pada waktu itu.
Dalam ayat 44 ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi saudara-saudara, di dalam diri Yesus, dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, semua yang tertulis, semua yang dinubuatkan tentang Mesias, tentang juru selamat, telah tersempurnakan, telah menjadi tergenapi, telah menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus yang bangkit itu pula lah yang akan naik ke surga, menegaskan sungguh berita nubuat tentang Mesias ada dalam kehidupan Yesus. 2. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Yesus naik ke surga, Yesus pergi menyediakan tempat bagi setiap orang beriman. Naik ke surga itu berarti ada perubahan tempat. Kita tahu Yesus dalam hidupnya, dia sudah menempati 3 tempat kediaman. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Ia turun di dalam kehidupan kita di bumi. Dan dia naik ke surga. Di tempat yang di dunia di atas. Sebuah tempat kediaman telah dilalui dan telah ditaklukkan di dalam Yesus Kristus bagi kehidupan orang percaya. Dan ketika ia naik ke surga, saudara-saudara, ia menyiapkan tempat di mana kita percaya sebagaimana Yesus naik ke surga. Setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus pun akan diam bersama dengan Yesus di tempat yang Tuhan Yesus sudah siapkan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, naiknya Yesus ke surga memberi kita kesempatan. Memberi kesempatan bagi semua orang-orang percaya. Memberi dan membuka peluang yang seluas-luasnya bagi setiap murid Yesus untuk hidup menjadi saksi Kristus, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemberita kebenaran Tuhan, pemberita Injil Yesus Kristus ke segala bangsa dalam kehidupan di dunia ini. Naiknya Yesus itu berarti bahwa sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh Yesus sendiri juga kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, karena itu saudara-saudara, lewat tema kita malam hari ini, maka mari kita sadari, mari kita renungkan dan penuh syukur bahwa kita dalam keterbatasan kita dalam segala ketidaksempurnaan kita, dipandang layak, dianugerahkan sebuah kesempatan yang indah dari Yesus untuk hidup menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini. Ini bukan sebuah tanggung jawab yang mudah, tetapi juga sebagai sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan untuk kita semua. Maka kita bersyukur bahwa sekali lagi dalam keterbatasan kita, dalam ketidaklayakan kita, kehidupan yang penuh dengan kerapuhan ini, baik para murid bahkan kita semua pun diberikan tanggung jawab, dinyatakan Yesus sebagai saksi-saksi Kristus. Maka saudara-saudara, juga ada 3 poin penting lewat firman Tuhan ini tentang apa yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita hayati, maknai, hidupi dalam kehidupan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Yang pertama, saksi Kristus adalah orang yang hidupnya memberitakan kebenaran kitab suci atau selalu memberitakan kebenaran Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa tadi di sana dicatat, Tuhan membuka pikiran murid-murid sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya apa? Dengan Yesus menunjukkan lubang di telapak tangannya, lubang di kakinya, dan menyatakan apa yang sudah dinubuatkan para nabi-nabi pada zaman dahulu, pada waktu sebelumnya, itu semua adalah sebuah kebenaran kitab suci. Artinya murid-murid sebagai saksi Kristus harusnya sudah punya pengetahuan dan hikmat dari kebenaran Tuhan, kebenaran kitab suci dalam hidupnya. Sekaligus mereka juga hidup di dalam kebenaran kitab suci itu. Itulah tanda bahwa mereka adalah orang-orang dewasa. Ibaratnya orang bersekolah, saudara-saudara, ada waktu di mana seorang murid harus lulus, harus tamat. Demikian pun proses yang dijalani oleh para murid dan kita semua. Ada waktu di mana kita harus betul-betul sampai kepada sebuah proses pertumbuhan dan kedewasaan iman yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Seorang saksi adalah seorang yang hidup dalam kedewasaan iman. Maka sebagai saksi Kristus, mari kita memfokuskan perhatian kita dalam kehidupan beriman ini, bagaimana memproses diri kita di dalam tuntunan Roh Kudus mencapai kedewasaan itu. Dan untuk mencapai kedewasaan itu, kita selalu hidup di dalam kerinduan dan rasa haus akan kebenaran firman, membacanya, merenungkannya, mendiskusikannya, dan terus memberitakannya dalam kehidupan sebagai punya kematangan pikiran dan hati. Sebuah tanggung jawab, sebuah proses sebagai orang yang dewasa. Kedua, kalau kita lihat dalam pembacaan ini, untuk menjadi saksi Kristus kita mesti hidup dalam pertobatan. Sebuah kehidupan baru adalah sebuah keniscayaan atau tidak boleh tidak ada dalam kehidupan orang percaya. Seorang saksi Kristus adalah seorang yang sungguh-sungguh pertama-tama menyadari hidupnya sebagai sebuah anugerah, menyadari bahwa di dalam kasih karunia Yesus yang mati dan bangkit itu, ia telah dipulihkan, ia telah dijadikan baru oleh Tuhan. Maka seorang saksi Kristus, mari kita merawat hidup kita dalam kehidupan yang penuh dengan sebuah tanggung jawab untuk memelihara kehidupan baru dalam bentuk berbagai pertobatan yang mesti kita jalani, yang kita mesti lakukan dalam kehidupan sebagai saksi-saksi Kristus. Pertobatan adalah sebuah tanda bahwa kita betul-betul mengasihi Allah. Dalam pertobatan itu pun kita selalu menyadari bahwa di dalam hidup kita Yesus selalu melihat ketulusan hati, kesungguhan hati kita mengikutnya dan menjadikan kita saksi di tengah-tengah hidup ini. Mari kita jaga pertobatan kita dan terus bertobat di dalam kehidupan ini sehingga kita selalu menjadi saksi-saksi yang baik dalam kehidupan. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam menjadi saksi kita perlu hidup dan kita mesti menghidupi pengampunan atau hidup mengampuni dalam kehidupan sebagai saksi Kristus. Saudara-saudara, betapa cinta dan kasihnya Tuhan bagi dunia ini. Begitu cinta dan kasihnya Kristus sehingga ia turun ke dalam dunia. Dari situ ia memberi kita arti dan makna bahwa tanpa kasih dan pengampunan tidak ada kehidupan yang lebih baik dalam dunia ini. Maka saksi-saksi Kristus adalah saksi orang yang hidup terus melanjutkan karya suci Tuhan bagi dunia ini dalam berbagai bentuk pengampunan dalam kehidupan ini. Yesus mengajar kita untuk menghidupi kehidupan yang penuh pengampunan. Dan saya percaya Roh Kudus Tuhan yang adalah Allah sendiri terus
menuntun kita untuk hidup sebagai seorang yang mampu untuk mengampuni. Kita tidak boleh menghidupi gigi ganti gigi. Tapi kita tidak boleh menghidupi kebencian dan dendam dalam hidup ini. Tak pantaslah kita hidup menjadi saksi Kristus ketika kita memelihara hal-hal itu. Tapi seorang saksi Kristus adalah seorang yang melakukan apa yang ia dilakukan oleh Yesus dalam dunia ini. Dan Yesus melakukan sebuah karya kasih pengampunan. Maka hidup kita pun hidup sebagai orang yang terus memelihara dan melapangkan hati untuk menyatakan berbagai pengampunan bagi banyak orang. Itulah saksi Kristus dalam dunia ini. Maka saudara-saudara, 3 hal penting ini: pelihara firman, pelihara pertobatan, dan hiduplah dalam pengampunan sebagai saksi-saksi Kristus. Dan bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana murid-murid bisa menjadi saksi dari semua apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus karyakan dalam dunia, dalam kehidupan ini? Sama seperti kita, Roh Kudus yang adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri, yang adalah kuasa yang akan memampukan kita, menuntun kita menjadi saksi-saksi hidup Kristus yang sungguh luar biasa dalam dunia ini. Kita percaya bahwa murid-murid dan kita semua akan dimampukan Kristus menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Kapanpun di sepanjang sejarah hidup kita, di sepanjang zaman hidup kita, kita tetap mampu hidup jadi saksi karena Yesus sendiri, Allah sendiri di dalam Roh Kudus menyatakan, menguatkan kita, memampukan kita. Maka ini murid-murid disuruh menunggu 10 hari. Hari ke-50, yaitu ketika peristiwa ketuangan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus. Disitulah murid-murid dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, kita percaya kita pun akan ke sana. Kita pun akan dianugerahkan Roh Kudus untuk hidup menjadi saksi-saksi Kristus. Maka mari saudara-saudara, COVID-19 boleh menjadi bagian hidup kita. Tapi ingat, hadapilah semua situasi ini dalam kesadaran bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Maka tetaplah tegar dengan keyakinan. Walaupun ia naik, itu bukan berarti Yesus meninggalkan kita. Tapi ia naik, penyertaannya terus menyertai, melingkupi hidup kita di dalam kuasa Roh Kudus yang dijanjikan, yang dikaruniakan Allah untuk menolong perjalanan hidup. Disitulah Allah terus hadir menyertai kehidupan kita semua. Selamat menjadi saksi Kristus. Syukuri, hargai hidup kita sebagai saksi Kristus dalam dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Maka marilah saksi-saksi Kristus, kita menyanyikan Kidung Jemaat 340. Kidung Jemaat 340 ayat 1 dan 3. Hai bangkit bagi Yesus, bangkitlah bagi Yesus, hai saksi-saksinya dimanapun Anda berada dalam hidup ini. Nyatakanlah kesaksianmu di tengah-tengah dunia ini. Hai bangkit bagi Yesus. Pahlawan salib
Kita siapkan hidup kita membawa persembahan. Kehidupan saksi Kristus adalah kehidupan yang selalu bersyukur, membawa kehidupannya dengan segala rasa syukur lewat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan. Surat atau kitab Mazmur pasal 30 ayat 5 sebagai nats pemimpin kita untuk membawa korban syukur kita malam hari ini. Mazmur 30 ayat 5. Firman Tuhan berkata, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari sambil kita siapkan hidup, memberi persembahan kita, mari kita puji Tuhan lewat kidung pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Mari saudara-saudara, kita menaikkan syukur dan syafaat kita, dan kita akhiri bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kasih setia Tuhan tak habis-habisnya dalam hidup kami. Tuhan begitu mengasihi kami, begitu mengasihi dunia ini, dan Tuhan begitu mengasihi bangsa dan negara kami. Kami percaya dalam kehidupan kami,
dalam situasi dunia, situasi kehidupan yang harus kami hadapi hari-hari ini, di dalam mewabahnya virus COVID-19, Tuhan tetap hadir sebab Allah Maha Hadir. Allah di dalam Kristus Yesus, dalam karya Roh Kudus, terus hadir secara sempurna, mengasihi, memelihara, melindungi kami semua. Maka kami bersyukur bersama Tuhan bahwa dalam segala karunia-Mu, seluruh umat Tuhan, keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, bahkan semua umat Tuhan, saudara-saudara kami yang boleh sehidangan dalam persekutuan ibadah lewat media sosial ini, kami sama-sama bersyukur bahwa kami percaya Allah kami yang besar, Allah kami yang naik ke surga, itu terus menyatakan kasih dan pemeliharaannya, sebab penyertaan Tuhan selalu berlaku atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Maka terima kasih kami boleh beribadah bersama. Terimalah sembah dan puji kami, dan biarlah Tuhan oleh Roh-Mu semuanya disempurnakan dalam penghayatan iman kami untuk terus hidup dengan penuh sukacita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terimalah pula persembahan syukur yang kami sudah persembahkan dari kehidupan kami masing-masing. Biar semua persembahan-persembahan kami sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan sungguh menjadi alat untuk menyaksikan Tuhan lewat pelayanan gereja Tuhan, bahkan lewat pelayanan kemanusiaan, dalam berbagai bentuk pelayanan yang terus dinyatakan sebagai kesaksian bahwa sungguh Kristus hadir di dalam kehidupan ini, di dalam dan melalui gereja, melalui persekutuan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mengucap syukur. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan pribadi dan setiap rumah tangga kami. Baik terhadap pekerjaan kami, baik terhadap kehidupan anak-anak kami, dan berbagai-bagai berkat dan pengasihan Tuhan yang selalu hadir sini berganti, menandai berkat Tuhan itu tak berkesudahan dalam hidup kami. Juga yang berulang tahun, bahkan yang mengalami berbagai sukacita dari Tuhan. Tuhan, Engkau pun menyempurnakan sukacita anak-anak-Mu. Tuhan pun memberkati dalam perjalanan hidup kami semua. Tuhan, kami percaya Engkau naik, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, sebab kasih setia-Mu melampaui ruang dan waktu. Engkau terus hadir dalam kuasa Roh-Mu, Engkau hadir di dalam kehidupan Roh Kudus Tuhan. Engkau hadir di dalam kehidupan kami, menghibur, menguatkan kami setiap waktu. Dan kami percaya Engkau hadir melawat anak-anak Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh, yang ada dalam sakit penyakit hari ini, yang ada dalam berbagai beban hidup, yang ada dalam berbagai kedukaan, dan yang ada dalam berbagai persoalan dan pergumulan hidup di tengah-tengah hidup mereka sebagai saksi-saksi Kristus. Kami percaya Roh Kudus menguatkan umat-Mu. Kami percaya Engkau melawat setiap umat-Mu dengan kasih-Mu yang sempurna. Dan kami percaya Engkau Yesus selalu menjadi tabib yang ajaib, memulihkan mereka yang sakit dan memberi kekuatan dan kesegaran baru setiap waktu. Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, di setiap rumah tangga anak-anak-Mu, bahkan terutama di tengah-tengah kebimbangan hidup hari ini, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Tuhan, biarlah dalam kasih-Mu Engkau terus meneguhkan hidup kami, menguatkan kami dalam karya Roh-Mu untuk kami sekalian, sebab sebagai saksi-saksi Kristus kami selalu akan diperhadapkan dengan begitu banyak masalah kehidupan ini. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan menyertai setiap umat-Mu, menghiburkan mereka, menguatkan dan memampukan setiap anak-anak Tuhan untuk terus melangkah dalam kehidupan ini. Dan kami berdoa, biarlah dalam setiap perjalanan hidup setiap anak-anak Tuhan,
baik keluarga besar Jemaat Batam, bahkan semua umat Tuhan dimanapun, Tuhan selalu hadir menyertai mereka, memberi kekuatan dan penyertaan Tuhan. Hikmat Allah di dalam kebenaran Tuhan terus menuntun umat-Mu menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa, marilah Tuhan tetap memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, baik yang bekerja di darat, di lautan. Tuhan menyempurnakan segala karya dan perjuangan hidup mereka dalam kasih dan berkat-Mu lewat setiap apa yang mereka boleh kerjakan, perjuangkan dalam hidup ini. Hadirkan pula setiap kehidupan mereka, damai sejahtera-Mu dalam rumah tangga masing-masing, dalam kehidupan orang tua dan anak-anak. Tuhan, kami berdoa pula, teruslah kiranya Engkau menuntun anak-anak-Mu, saudara-saudara kami, yang sampai hari ini terus berjuang mencari pekerjaan sebagai pelaut-pelaut, bahkan yang mencari pekerjaan di darat. Semua Bapa, kami percaya ketika pun masa sulit ini harus dihadapi, kami percaya Tuhan, waktu-Mu, kuasa-Mu akan dinyatakan bagi mereka. Dan kami berdoa bersama Bapa, marilah Engkau menyentengkan telinga, mengulurkan tangan kasih-Mu, sehingga berilah kesempatan bagi anak-anak-Mu untuk memperoleh, menjawab kerinduan mereka, mendapatkan pekerjaan yang mereka harapkan. Tuhan Allah, berkati kehidupan umat-Mu, dan hamba-Mu percaya di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini, di tengah-tengah kehidupan dunia yang tengah berjuang melawan COVID-19, kasih sayang Tuhan pun hadir menyertai kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan kami perbuat, apa yang ingin Tuhan nyatakan bagi kami di tengah-tengah badai ini. Dan kami percaya Tuhan tetap mengendalikan semua situasi kehidupan dunia ini dalam kuasa Tuhan sendiri. Dan kami percaya dalam semuanya tetap dalam kuasa-Mu Bapa, semuanya takluk. Corona dan semua persoalan hidup takluk di bawah kuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyiapkan segala yang terbaik untuk kehidupan di bumi ini, untuk kehidupan kami di negeri kami, lewat semua situasi sulit kami hari ini. Tuhan, kami berdoa, berilah hikmat bagi semua orang yang terus berjuang memperoleh vaksin, menemukan semua upaya untuk menemukan obat ataupun vaksin untuk mengatasi virus corona. Berkati para ilmuwan dalam negeri kami, bahkan di luar negeri. Upaya-upaya pemerintah kami untuk terus memimpin kami, membawa kami melewati dan melawan virus corona ini. Tuhan memberkati. Memberkati Bapak Presiden dengan segala ketabahan di hati, dalam segala kemampuan daripada-Mu, hikmat daripada-Mu Bapa. Biarlah ia terus tegar berdiri di hadapan negeri ini untuk memimpin bangsa ini melewati masa-masa sulit ini. Dan kami percaya bersama dengan menteri dan semua orang yang Tuhan pakai untuk membangun negeri ini, baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota, para pemerintah kami, semua tetap dipelihara, diberi berkati Tuhan. Mereka diberi kekuatan, kesehatan, dan hikmat Allah menyertai mereka untuk memikirkan dan melakukan yang terbaik untuk kehidupan kami, untuk pemulihan negeri kami, kota kami dari wabah virus corona ini. Tuhan memberkati juga terus kami berdoa saudara-saudara kami, para medis, dokter, perawat, para relawan, TNI, Polri, semua yang terlibat terus berjuang, terus melawan, memimpin kami melawan COVID-19 ini. Setiap pengorbanan mereka, setiap jerih lelah mereka, Tuhan, Engkau sempurnakan dalam kasih-Mu untuk mereka. Dan peliharakan mereka Tuhan dengan kekuatan kesehatan, dan mereka boleh hidup tetap penuh damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah tugas pelayanan mereka, panggilan hidup mereka. Dan kami percaya, kami yakin Tuhan memelihara keluarga mereka pula semua. Tuhan berkati yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Pulihkan saudara-saudara kami yang harus menjalani perawatan entah di rumah sakit dan berbagai tempat sebagai pasien COVID-19.
Tuhan melawat kiranya, memulihkan mereka dalam cinta kasih Tuhan untuk mereka. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami bawa hidup kami semua kepadamu. Kami hamba-Mu berdoa, bersyafaat. Engkau mengasihi jemaat Batam, bahkan semua umat Tuhan. Kami semua di kota Batam ini, semua umat Tuhan, persekutuan gereja-gereja yang ada, seluruh umat Tuhan, Sangtorayan, semua kami berserah, lindungi dan sayangi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu, dan kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Mampukan kami terus berdiri tegar, menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya dalam kuasa Roh-Mu, semuanya kami boleh lakukan dalam kemuliaan dan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kesehatian kami, boleh bersekutu bersama malam ini, dipersatukan lewat media sosial ini. Dan biarlah kesatuan iman ini dalam doa bersama, dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus selalu disempurnakan, selalu menjadi berkat bagi hidup setiap umat-Mu, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami, sebab kami bersyukur, kami berseru, berpengharapan dalam pengasihan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami untuk kami sekalian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, hai umat Tuhan, hai saksi-saksi Kristus, untuk kembali dan terus menjalani hidup kita sebagai saksi-saksi Kristus dalam dunia ini. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu tugas kita hidup sebagai saksi Kristus. Maka cintailah Yesus yang selalu berkenan membuat kita hidup dalam sebagai saksinya, dan peliharalah kasih-Mu pada Tuhan sebagai saksi Kristus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu ungkapan iman kita sebagai saksi Kristus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari saksi-saksi Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari sambut pengutusan kita sebagai saksi Kristus dalam dunia ini. Dan pelengkap Kidung Jemaat 185 ayat 1 dan 2 akan meneguhkan dan membangkitkan semangat kita untuk hidup jadi saksi Kristus. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. PKJ 185. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Demikian ibadah kita malam hari ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Batam dan kami sekeluarga di sini dipastori Gereja Toraja Jemaat Batam. Semoga persekutuan malam ini menjadi berkat dan sukacita bagi kehidupan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Doa dan harapan kami, seluruh umat Tuhan, keluarga besar Jemaat Batam, bahkan semua umat Tuhan dimanapun, tetap terpelihara dalam kasih sayang Tuhan Yesus, Juru Selamat yang naik ke sorga. Selamat malam, Tuhan memberkati.